persoalan terbatasnya sumber daya manusia dalam keahlian, itu solusinya adalah dengan menggunakan material-material standar tadi, sehingga peran kelalaian tukang ini bisa tereliminir dengan kualitas bahan bangunan yang standar. Nah, tetapi jadi misalnya seorang tidak tukang ahli, tetapi dia menggunakan material-material fabrikasi, itu hasilnya akan lebih bagus. Dan digait oleh buku ini ya? Ya, kan banyak sekali. Ini kan baru konsep bangunan bata tahan aman gempa. Tetapi banyak bangunan bajaringan aman gempa, bangunan kayu aman gempa, bangunan partisi aman gempa, masih banyak pilihan bangunan aman tahan gempa. Ini adalah pilihan yang paling ada sekarang di depan mata, ya, yang masyarakat daerah-daerah terisolir sulit mengakses material-material yang lebih smart, yang lebih modern, ya. Tetapi di kota-kota itu sudah tersedia cukup banyak. Nah, untuk yang di daerah terisolir ini barangkali tadi karena tukangnya tukang tradisional. Jadi begini. Itu gunanya pelatihan terhadap tukang-tukang tradisional tadi. Itu gunanya tim pendamping teknis tadi untuk masyarakat yang jauh dari akses kepada material yang berkualitas. Tapi masyarakat perkotaan yang demikian banyak akses ke material berkualitas, akses ke tukang, segala macam, itu lebih mudah mereka melakukan membangun bangunan yang lebih ini aman. Di Pariaman, makanya sulit. jauh nih Pak Fauzan. Jadi gini, jadi quality itu controlnya betul itu persoalan. apa yang Ibu sampaikan itu, dan kita udah melakukan survei untuk seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumatera Barat yang sumber daya tukang itu memang kemampuannya terbatas untuk membangun rumah tahan gempa. Jadi kebanyakan tukang di Indonesia ini mereka mendapatkan ilmu turun-temurun dari sebelum-sebelumnya. Itu berbeda dengan kondisi di luar negeri. Mereka harus belajar mengikuti pendidikan, baru mereka akan mendapatkan sertifikat. Berbekal sertifikat itulah mereka bisa bekerja. Kalau di Indonesia itu tidak terjadi karena mereka asal dapat ilmu dari neneknya atau dari kakeknya, oh begini cara membangun, mereka akan teruskan itu. Dan itu yang membangun rumah sendiri, dan itu salah gitu, yang mereka kerjakan itu salah. Nah, untuk itulah kita melakukan beberapa pelatihan. Jadi banyak yang kita lakukan pelatihan tukang. Itu tukang-tukang itu kita latih bagaimana cara membangun sesuai dengan kaidah tahan gempa. Mereka kita bekali buku ini, juga poster-poster. Nah, tukang-tukang ini nanti yang akan menularkan ilmunya ke tukang-tukang yang lain. Sudah berapa angkatan tukang yang dididik? Jadi ada beberapa NGO yang bekerja sama dengan kita untuk melakukan pelatihan tukang, dan juga ada dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas melakukan pelatihan tukang di Kecamatan Pau, dan banyak lagi rencana untuk melatih tukang ini dari berbagai sponsor dan berbagai permintaan yang mungkin dalam waktu dekat akan kita latih. Dan kita harapkan 50% tukang di Sumatera Barat ini kita latih, itu otomatis akan menularkan ilmunya kepada tukang-tukang yang lain, dan 50% ini kita bekali sertifikat sehingga masyarakat akan terkontrol. Mereka akan menggunakan tukang yang memiliki sertifikat yang telah dilatih. Dan terjadi kompetisi di antara tukang, itu tukang yang qualified bersertifikat. Cuman saya bela juga para tukang. Jadi bukan para tukang saja yang ini ya, para tukang saja yang perlu ditingkatkan. Karena tukang itu kan pelaksananya. Para perencananya, para engineer-nya juga harus ditingkatkan kemampuannya. Kenapa bangunan di Kota Padang ini, bangunan resmi itu juga dibangun oleh para engineer. Ternyata gagal juga. Artinya mereka belum teruji berkemampuan membangun bangunan yang lebih tahan. Mereka juga harus ditingkatkan. Berarti memang SDM secara general. Segeneral. Jadi yang berkaitan dengan pembangunan itu mulai dari developernya atau kontraktornya, pengawasnya, perencananya, sampai tukangnya, termasuk si pemilik bangunan. Jangan hanya melepas begitu saja. Jangan. Sekarang kan terserah tukang saja bangunan itu, ya selera tukang saja. Nah, para engineer juga tidak begitu berperan. Buktinya juga banyak bangunan-bangunan yang dilakukan secara terencana baik itu juga gagal. Ya, malah bangunan-bangunan di Kota Padang itu bangunan besar yang dianggap selama ini wah bangunan kokoh, tetapi justru itu yang ambruk ya. Dan mohon maaf, justru kantor PU-nya sendiri ya yang kena juga. Nah, kenapa? Kita semua kan baru merasakan sekarang, wajar saja. Oleh sebab itu kita harus belajar segera. Jangan sampai kita, nah ini kan kita, mohon maaf, kita mengambil pelajaran. Ya kantor untuk PU, ke depan supaya tidak terjadi lagi. Oh, kantor Bapeda, kantor provinsi juga itu kena semua. Itu mungkin juga karena usianya sudah tua barangkali Pak Ade. Bisa jadi, ya, tetapi kan kita tidak mau itu berulang, makanya ini jadi pelajaran. Nah, para ahli itu meriset apa sih kegagalan kita, ya.
harus kita reformasi, artinya kualitas, quality control, pengawasan dalam pelaksanaan, manajemen konstruksinya, seluruhnya harus kita benahi sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Sebetulnya di Indonesia sudah lengkap sekali, tinggal kita bagaimana menerapkan secara benar gitu loh. Iya. Nah, kembali ke masalah kontur tanah tadi Pak Fauzan ya, karena daerah kita memang sangat rawan dengan gempa itu. Nah, seperti bagaimana dengan masyarakat pasti ada keraguan seperti apakah masih aman nggak sih saya kalau bangun lagi rumah di sini? Perlu itu. Ya, itu gimana Pak Fauzan? Jadi kita di klinik konstruksi yang di Jalan Ayani juga punya ahli di bidang tanah, geoteknik. Nah, juga kita punya alat untuk mengukur kemampuan tanah. Jadi jika ada masyarakat yang ingin berkonsultasi, mereka punya lahan dan mereka ingin berkonsultasi apa jenis tanah yang ada di lokasi itu, terus layak dibangun atau tidak? Pertama layak dibangun atau tidak, yang kedua fondasi apa yang sesuai untuk tanah tersebut. Dan jika perlu dilakukan pengujian itu bisa kita lakukan dan biayanya itu saya rasa tidak mahal dibandingkan dengan harus risiko membangun kembali ketika risiko yang harus diterima jika bangunan tersebut rusak. Nah, jadi kita punya ahlinya di bidang tanah yang akan memberikan rekomendasi bagaimana fondasi yang akan kita pakai untuk rumah yang akan dibangun tersebut. Tapi untuk tanah yang paling penting, tanah tersebut tidak berada di kaki lereng atau kaki bukit. Tapi itu biasanya ya itu view-nya bagus. Jadi kalau kita lihat dari persoalan estetika, tanah ini view-nya yang kan akses kita terhadap tanah kan, tanah kita di sini kan enak aja kita cari tanah yang bagus, kan nggak bisa. Milik kita cuma ini saja. Kita tidak punya pilihan lain. Ya, oleh sebab itu pemahaman kita terhadap tanah kita ini perlu. Karena ini kan hak milik kita ya. Kan tidak gampang kita, oh saya mau tanah. Tapi kalau sudah dapat warisan tanahnya seperti itu gimana Pak Ade? Mau bangun rumah di mana? Oleh sebab itu disitulah perlu kearifan tadi, perlu penerapan teknologi. Pengalaman hasil studi kita, ketika dilakukan uji SPT, sondir, dia memenuhi syarat. Tetapi ketika gempa, terjadi penurunan daya dukung lahan itu secara mendadak. Banyak tiang-tiang pancang itu setelah gempa mengalami likuifaksi, dia amblas. Jadi itu tidak permanen, ternyata daya dukung tanah itu dinamis. Oleh sebab itu cara mudah adalah bagi ya bangunan-bangunan tanah-tanah kita yang mengalami ada semburan pasir, ada retakan yang menerus di tanahnya, itu memang tidak disarankan membangun bangunan yang berat. Karena sifat bencana itu akan datang di tempat yang sama dan dibuktikan retakan itu berada yang 2009 sama dengan yang 2007, persis sama. Oleh sebab itu ini cara mudah bagi masyarakat. Tetapi bukan berarti tanah itu harus ditinggalkan. Bangunlah dengan ada alternatif lain. Bangunan itu tidak boleh bangunan berat. Otomatis harus dibangun bangunan yang sangat ringan di sana, yang dengan komponen-komponen ringan yang tidak mencederai.